Pengamat-pengamat itu ora tau ngaji ora apa ngomong hukum Islam kowe dene ra karuan. Tapi ya Senin mbek Selasa beda, Selasa mbek Rebo beda. Tanpa referensi tadi sak uni-unine napa? Wadang pidato. Wah, zaman akhir kiai ra sugih ra dihormati wong. Makanya penting sugih. Mana ada dalam ajaran Islam target dihormati wong? Ono target ning Islammu supaya dihormati. Enggak ada kan? Gua omongan ngelantur. Besok enak ngomong. Wes puwen ada tuh melarat bebas hisab. Memangnya wong melarat itu ora di duit tok, kadang ora di duit tapi ngrasani terus. Waduh wae bek napa hisab. Memang samu hisab mau perkara donya tok, perkara hasil yo hisab, perkara gremeng yo di hisab. Nek ora tau ngaji dadi nek omong sak uni-unine. Tapi kalau kita tahu ngaji kan gitu, wong sugih dihisab dunyane. Wong melarat dihisab cangkeme, kadang men ngrasani. Iya kan? Wong alim kadang dihisab pomake, kadang-kadang berlebihan harap-harap ning umate. Wong bodoh dihisab ra rohae gurune. Kuwabe kena hisab. Saya kira kena hisab ya panitia kiamat niku saman yang wali-wali niku mboten kena hisab. Mergo kon dadi seksi. Seksi kan gak kena audit hakim. Jadi ben wali-wali ulama-ulama ora pati kena hisab. Mergo kon dadi seksi. Seksi kena hisab to, gak dadi diceluk. Diceluk. Bener iki tau ngaji kowe nasa ilfat. Nggih Gusti. Paham? Katose mboten. Katose mboten. Lah paham kok ngaji terus. Hebat berarti Gusti. Yo hebat ora paham kok ngaji. Hebat. Terus ana kok. Lha kok ngaji kowe nggih ngawas. Paham nggih katose Pak. Yo hebat dadi akhire hebat kabeh. Akhire ikhlas lho syaratnya kowe insyaallah hebat kabeh. Jadi ada orang-orang yang jadi nanti orang-orang alim itu baik pangeran kalau dia ikhlas semua dosanya dimaafkan terus ganjaran itu sudah selesai. Terus nggak menjadi seksi. Nah, pas mulai jadi seksi ini dia sudah terbebas. Mulanya para nabi itu tidak kena hisab karena nabi itu jadi saksi. Di mana-mana saksi itu tidak kena audit. Misalnya di pengadilan, saksi itu kan nggak mungkin jadi tersangka. Tapi jangan saksi yang dalam bahasa KPK enggak. Memang benar-benar saksi. Makanya bahasa saksi di KPK itu kalau beda dengan bahasa saksi dalam agama. Saya ulang lagi ya. Awas loh kena terjebak dalam bahasa hukum positif. Saksi kalau dalam bahasa KPK itu kan gini, misalnya Fauzi korupsi, Mustafa teman dekatnya, yang terbukti korupsi Fauzi kena OTT, maka Mustafa dipanggil sebagai saksi. Maka potensinya nanti menjadi tersangka, kan mergo kecipratan, ya kan? Tapi kalau dalam bahasa agama enggak, saksi itu adalah orang yang melihat satu kesalahan dan dia tidak terlibat sama sekali. Ada tambahnya, melihat satu kesalahan atau satu kejadian dan tidak terlibat sama sekali, tidak terlibat. Jadi misalnya ada orang nyun sewu zina, kemudian kamu menyaksikan, ini benar-benar saksi. Tapi nak ndeloke mergo antri gentenan. Iku rasa siblas dolan ya. Iku jenenge wong antri apa? Lu paham ya? Nah, nanti para nabi itu jadi saksi atas umatnya. Itu maksudnya benar-benar saksi, gak terlibat sama sekali. Semua wali nanti ya jadi saksi. Ya tentu kelas-kelasan ya. Jadi paham ya. Makanya nanti itu saksi itu nggak akan kena pengadilan. Namanya apa? Karena dia didatangkan benar-benar jadi. Nah kayak gamane saksi itu mirip saksi kecelakaan itu lebih benar contohnya. Nah saksinya para nabi itu mirip kayak saksi kecelakaan. Misalnya ada orang nabrak orang. Saksi ini kan benar-benar tidak terlibat. Itu betul itu. Bahasa saksi itu betul. Tapi kalau di KPK itu agak salah dalam, maksudnya agak nggak kayak bahasa agama. Dikatakan saksi tapi suatu saat jadi itu nggak bisa kalau dalam bahasa agama nggak bisa. Bahasa agama loh ya. Karena di mana-mana saksi itu yang menyaksikan kejadian, bukan yang terlibat. Jadi nak saksi kalau saksi kecelakaan itu benar. Betul ini yang nabrak ini betul Pak. Tadi pas kejadian saya pas di sini. Itu kan nggak mungkin jadi tersangka, ya tetap saksi. Paham ya? Nah, Rasulullah nanti itu seperti itu. Maksudnya seperti itu benar-benar nggak terlibat kesalahan umatnya, tapi jadi saksi karena beliau ketuanya, imamnya. Apa betul Muhammad ini umat kamu? Ya. Ukurannya apa? Dia sering mau sholawat. Ya nanti orang bisa ukurannya apa? Bajunya gini, macam-macam lah. Terus bajunya gini, macam-macam. Ya sudah, itu jadi. Kemudian ketika diputuskan disiksa misalnya, Nabi mensyafaati. Ya sudah seperti itu saja. Terus para ulama juga gitu. Setelah dosanya dimaafkan karena dia lama ngitmai agama,
Diminta jadi saksi. Apa betul ini pernah ngaji kamu? Buktinya syaratnya apa? Ini. Ya terus itu. Disebut fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Tapi tadi loh ya, bahasa saksi dalam agama itu saksi adalah orang yang sama sekali tidak terlibat dan tidak mungkin terlibat. Jadi jangan bayangkan bahasa saksi dalam KPK itu enggak baik. Bahasa itu tidak baik untuk agama. Saya kalau hukum positif di bahasa itu ya monggo lah, itu kan di luar kita ya kita. Tapi kalau saksi agama itu gitu. Ya kayak tadi contoh paling gampang tadi. Ada orang zina kamu melihat terjadi saksi itu saksi. Tapi nak delok mergo ngantri itu tidak saksi sini, paham? Paham jelas ya? Ngomong ini agak terang no jelas kok. Modelnya kumpaco jadi enak ya, jadi kalau suwun lah, pokoknya kebaikan sahabat itu semuanya baik, tapi tidak saling meruntuhkan. Kamu bisa ngikuti pendapat Abu Dzar tanpa mengesampingkan mazhabnya Sayyidina Utsman. Begitu juga kamu bisa saja ingin kaya kayak Sayyidina Utsman tanpa mengesampingkan pendapat Abu Dzar. Ya sudah biasa saja. Semua kebaikan dan kebaikan variasinya banyak. Ini Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu luar biasa. Kalau ngendikan kebaikan itu minimal dalam satu majlis kata sahabat itu kadang sampai 60 kali. Al iman bid'un wasituna bid'ah. Al iman syu'bun seperti itu. Makanya banyak ulama ngarang syu'abul iman. Beberapa cabang-cabangnya itu Nabi dalam satu majlis kadang ngendikan sampai 60. Misalnya tadi Nabi cerita ada seseorang lewat kemudian ada duri disingkirkan dari jalan. Kemudian Allah mengampuni dia. Orang kayak kiai saiki, misalnya pro istighfar, promosi istighfar, sampai umatnya menjak nangis perkara istighfar, itu kurang baik. Allah kadang ngampuni kita itu tidak dengan jalan istighfar. Banyak cerita Nabi, ada orang melihat anjing, melet-melet, terus dia tadi mengalami kehausan, terus dia bilang ini anjing ini ngalami kayak yang saya alami. Kemudian dia turun ke sumur, membeni asu itu. Orang itu dalam hadis istighfar apa enggak? Enggak kan? Dia dimaafkan Allah karena cintanya pada hewan. Iya gak? Ada kita seperti itu. Ada orang rumah yatim. Itu Nabi gak cerita sisi istighfarnya. Ana wa kafilul yatim gahateini fil jannah. Saya dan yang rumah yatim fil jannah. Nah ini kalau kita hanya ngomong istighfar, toh akhirnya umat istighfar tenanan nangis tenan tapi medite ra karuan. Mergo yang penting istighfar ini apa-apa. Enggak bisa seperti itu. Maka kalau kamu jadi mursyid, suatu saat kita jadi mursyid, kamu harus ngomong. Nah apa ngajak istighfar ngomongnya jujur. Bonggo istighfar sareng-sareng nggih, niki bagian dari kebaikan. Tapi nginjang sing lomo tetap lomo. Sing medit dilereni medite maksudnya. Sehingga orang tahu bahwa istighfar itu tidak segala-galanya. Coba Nabi nak ngendikan gimana coba? Wa'at bi isayyatal hasanata tamquha. Kira bar ngamal lelek nglakoni keapian. Enggak ada di hadis wa'at bi isayyata al istighfar, enggak ada. Di Quran juga gitu, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, setiap habis elek habis. Misalnya aku bar ngenyek Fauzi elek. Lo langsung getut, gak lek ganteng. Tapi nak iso wae tambah elek perkarane ngenyek jebule muni ngene. Tapi secepatnya. Paham apa? Secepatnya wa'at bi isayyatal hasanata tamhuha. Misalnya, gue baru ngeritik wong mukmin. Orang mukmin Indonesia itu tidak maju, tidak dinamis, tidak kayak di Singapura. Biasanya narasumber kan, bangsa kita, gue itu pemalas, tidak kayak orang Singapura. Dari seminar gue guri. Engkau udah datang Singapura, apa nang Indonesia? Narasumber sembrono. Nah, nak bar ngomong ngono kok dene nanti di rumah ngerasa salah. Wah, saya ini kok mengkritik bangsa sendiri, kudu langsung. Ya Allah, semua keburukan saya tadi tak tanggung saya. Dan semua yang saya kritik, saya salahkan. Jadikan itu kafarah mereka. Jadi yang namanya kebaikan itu diantaranya istighfar. Tapi tidak semua dosa bisa kamu hapus dengan istighfar. Kayak misalnya, kayak diutang wong. Terus rabuk sahur tapi astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dari pengiran apa hubungannya? Aku ramelok mbok utangi, mbok jalui sepuro. Nabi itu kalau ngendikan kebaikan itu sampai 60 item terus lagi 60 apa? Item. Wa imatatul adza minator kan al iman gini, a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit. Terus ngendikan gitu. Tasaddaku, terus sedekah walau firsana satin sanajan to sikil wedhus.
Wong Arab ora tau nyebleh pitik. Dadi senajan itu jek sikil wedhus. Dadi ra kena mbok kiasno, nak ngono pitik senajan to ceker yo ora. Coba kai malah tersinggung dul ngawur. Kias iku yo sing nalar apa? Wong Arab ku nak mayor ra nyembelih wedhus. Mulane sedako senajan to sikil wedhus. Barang wong kiai Indonesia nak mayoran mau nyembelih pitik. Akhirnya sedako tagane ceker. Ora ngono dul. Pak, kiase ora ngono. Kiase ngene sikil wedhus iku ana nilaine. Lah cakar ora ana nilaine. Saya ulang lagi, Nabi itu kalau ngendikan kebaikan, kadang dalam satu majelis itu 60. Sehingga kebaikan benar-benar variasi. Kamu sudah ke walau firsana satin. Kalau kamu masak, dudoe sing akeh, ben iso diterotong-tonggo. Terus ngendikan gitu. Kalau gak bisa semua, bitol koti wajib. Sementing wajah kamu ceria, nak ketemu tong. Jadi, terus di kalimatin toibah dengan kalimat tutur sapa yang baik. Dan itu ya nyuwun sewu menyebut istighfar itu hanya di antara. Sekarang banyak kiai yang hanya gerakannya ngajak istighfar. Bagaimana bisa? Misalnya ke istighfar terus mbokmu ra di dhuwit mbok barno. Wis ngerti sirahe ngeluh ra butuh kok obat. Astagfirullah, astagfirullah. Cok aku sirah kula astagfirullah. Lah itu resiko tasawuf tanpa fikih. Makanya kacau, tatanan menjadi